Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dimudahkannya kita untuk menjalankan salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan nu'minu sa'ah. Kita duduk sebentar mendengarkan ayat-ayat dan firman Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keimanan kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengagungkan sunnahnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita bahas apa hari ini, Mas? Tema maudhu kita apa hari ini? Kesempatan kali ini nih. Saya baru pertama kali di sini. Temanya nopo, Pak? Temanya nopo, Mas? Ini pengajiannya apa ini? Ya, kalau hadir di sini nggak tahu loh harus piye. Ada yang tahu, saya kasih hadiah. Hari ini kita duduk di sini, panjenengan yo kate ngrungok nopo? Hah? Apa? Dibimbing lapo, Mas? Nggih, monggo. Saniki kula tanglet, teknologi niku napa? Pak. Apa? Teknologi gadget. Iki sing gawe judul iki wabut, Pak. Saya maca iki, waduh, teknologi iki bahasan sekolah kuliah iki. Teknologi itu apa, Pak? Sesuatu yang diciptakan untuk mempermudah. Tapi enggak apa-apa, Mas. Sampean yang penting kan jawab nggih. Iya. Judul besarnya apa, Pak? Membimbing apa tadi? Saya aja kadang-kadang lupa kok judulnya. Sampai tak tulis bolak-balik. Membimbing apa, Pak? Ya, intinya kan membimbing ya. Membimbing anak bertanggung jawab menggunakan teknologi. Nggih, betul nggih? Ya, insyaallah lah kita akan bahas itu. Tapi sebelum saya bahas di kesempatan kali ini, di momen ini saya ingin menasihati saya pribadi dan jamaah pada umumnya. Kita berada di sebuah bulan yang mana Nabi SAW mengatakan dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Kita berada di satu bulan yang Nabi SAW mengatakan bahwasanya bulan ini itu banyak manusia lalai. Banyak manusia lupa, ya, yaitu bulan yang ada di antara Rajab dan Ramadan. Bulan apa nih, Pak? Bulan Sya'ban. Maka tatkala hadis ini itu diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid tanya kepada Nabi SAW, ya, bahwasanya Usamah ini melihat Nabi itu tidak pernah puasa sebagaimana puasa di bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Beliau SAW itu banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban. Maka Nabi menjawab, ya, apa yang kita tanyakan, dikatakan oleh Usama itu dengan jawaban bahwasanya ini adalah bulan yang mana manusia itu banyak lalai. Ya. Dan juga syahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Ya. Bulan yang mana di bulan ini amalan-amalan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atau diangkat ke Rabbil Alamin. Jadi amalan-amalan diangkat di bulan ini. Yang pertama manusia banyak lalai, yang kedua ini adalah bulan diangkatnya amal-amal soleh. Maka Nabi SAW wa ana uhibbu, ya, dan aku lebih suka, ya, dalam kondisi amalan-amalan diangkat itu dalam kondisi berpuasa. Ya, ini saya nasihatkan kepada diri saya dan jamaah yang mendengarkan
Ya, kita berada di bulan Sya'ban dan kata Ibnu Rajab ini adalah muqaddimah, ya. Muqaddimah untuk menuju bulan Ramadan. Maka apa-apa yang disyariat di bulan Ramadan itu dijalankan, diamalkan di bulan Sya'ban. Maka sisa sekitar kurang berapa hari lagi kita menuju Ramadan ini, Pak? Pinten? 14 ya, kurang 2 minggu. Ya, kurang 2 minggu jika panjenengan mampu ya. Kalau 2 minggu dibuat puasa Daud berarti ketemu berapa, Pak? 7 hari ya. Sehari puasa, sehari enggak, itu ketemu 7 hari. Kalau mampu puasa Daud, kalau enggak mampu Senin Kemis, Pak. Ya, Senin Kemis ya tinggal berapa hari, Dok? Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi hamba-hambanya ya, yang menyambut bulan Ramadan. Dikatakan ba'dus salaf ya, bahwasanya berbahagialah orang-orang man aslaha ya, memperbaiki dirinya sebelum Ramadan tiba. Baik. Kita bahas tema yang disampaikan ya. Tema besarnya ini tentang kajian parenting, Pak, katanya, Pak. Apa itu parenting, Pak? Parenting dulu, Mas. Nggih. Orang tua mendidik anak. Nggih, monggo, Mas. Ya, parenting itu intinya adalah ilmu pendidikan, Pak. Ya, nanti di zaman itu terus berkembang, ya. Nama istilah penggunaan itu ya senantiasa berkembang sesuai dengan waktu. Ya, pada zaman dulu ya kan mungkin nggak ada Android. Ya, ini teknologi. Jadi teknologi itu ya hal-hal yang diciptakan untuk memudahkan manusia pada dasarnya. Begitu juga parenting. Parenting itu istilah untuk pendidikan. Ya. Dan di dalam Islam ya pendidikan ya atau mungkin yang dikenal dengan tarbiyah ya. Jadi konsep pertama yang ingin saya sampaikan ya sebelum kita membahas ya ini kita sudah mulai membahas tema kita yaitu tentang parenting bagaimana membimbing anak agar bertanggung jawab ya kan menggunakan media ya. Yang butuh kita pahami ya istilah baru apapun ya jika itu suatu kebaikan ya insya Allah itu sudah ada garis-garisnya dalam agama Islam. Ya, begitu juga parenting. Parenting itu adalah pendidikan atau tarbiyah istilahnya atau takdib istilahnya. Dan kalau bicara tentang pendidikan maka juga berbicara tentang pendidik atau istilahnya muallim. Ya. Dan Nabi SAW itu adalah seorang pendidik. Ya, dalam sabdanya Nabi SAW mengatakan innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'atsani mu'alliman muyassira. Ya. Nabi mengatakan bahwasanya Allah itu tidak mengutusku. Ya, Allah tidak mengutusku sebagai seorang yang kaku, sebagai seorang yang keras. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus diriku sebagai seorang muallim, ya, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar. Ya. Pendidik pengajar yang bagaimana? Pendidik pengajar yang mempermudah atau memudahkan. Ya, jadi konsepnya Nabi itu adalah pendidik. Ya, kalau bicara pendidikan, kalau bicara tarbiyah, kalau bicara dakwah, kalau bicara membimbing, mengajari, maka Nabi ini sudah menjadi qudwah kita. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya fabi hudahu muqtadih. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya hendaknya ya Nabi itu menjadikan qudwah para anbiya, ya, menjadi jalannya ya apa yang dilakukan oleh para anbiya itu sebagai teladan bagi para nabi. Sedangkan Nabi SAW itu adalah siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi ini suri teladan, Pak. Ya, tapi dikatakan dalam ayat yang lain hendaknya menjadikan para anbiya itu sebagai teladan. Maka di sini ya diterangkan intinya adalah jika seseorang ya menginginkan jalan keselamatan, jika seseorang menginginkan kebaikan baik dunia dan akhirat, hendaknya mengikuti jalannya atau mencontoh ya atau menjadikan qudwah para anbiya, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kasih kata, Pak. Nah, konsepnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pendidik yang bagaimana? Nah, monggo, Pak. Nabi SAW itu pendidik yang bagaimana? Dalam hadis tadi yang saya sampaikan. Jika melungu Pak, aku wedi Pak. Kok kegantengan blotok kan sing nyatet.
Tapi enggak apa-apa, enggak usah dicatat. Nggih, Mas. Memudahkan, nggih, monggo. Iya, itu ya. Jadi itu konsepnya. Lah, kalau kita bicara manhaj, ya, manhaj itu cara, Pak. Manhaj itu jalan, manhaj itu metode. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu manhajnya. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang akidah tauhid, itu bicara tentang makna la ilaha illallah, iman kepada Allah dan rukun iman yang lain. Ya. Sehingga kalau bicara pendidikan, maka juga mengikuti cantranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu konsepnya. Jadi bicara pendidikan pakai istilah nanti tahun 3000 atau tahun berapa pakai istilah yang beda pun, ya, maka kalau bicara pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qudwah, ya, karena Nabi adalah seorang pendidik, ya, dan kita umat Islam wajib untuk menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah, ya, penuntut ilmu, ya, pelajar, ya, pendidik, pedagang, suami, pemimpin dan yang lainnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai qudwah kita. Ya, baik. Berikutnya, ya, tatkala di sini kalimatnya adalah membimbing, ya, membimbing untuk bertanggung jawab, ya, membimbing anak untuk bertanggung jawab. Pertanyaannya, ya, membimbing itu tanggung jawabnya siapa, Pak? Membimbing anak untuk bertanggung jawab, itu tanggung jawabnya siapa? Itu adiknya itu, Masya Allah itu, ngacung itu. Siapa, Dek? Dek. Ya, siapa? Abi. Abdul Razak anak namanya. Apa jawabannya? Orang tua, Masya Allah. Ya, nanti bisa dibaca atau dikasih orang tuanya. Ya. Jadi kalau kita bicara membimbing anak untuk bertanggung jawab, lah anak ini tanggung jawab kita, Pak. Anak ini adalah tanggung jawab kita orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya, setiap kita itu adalah pemimpin. Setiap kita itu memiliki tanggung jawab, ya, dan akan dimintai tentang pertanggungjawaban itu. Ya, catat dulu, ya, tanggung jawab, setiap orang itu punya tanggung jawab, ya. Ya, dan akan dimintai tentang pertanggungjawabannya. Baik, kita taruh dulu. Ayat yang sering kita dengar, ya, yang berkaitan tentang ku anfusakum wa ahlikum nara. Ayat keberapa, Pak? Surat apa? Colong dibaca. Betul. Surat apa? Coba dibaca. Dibaca yang lengkap. Ya, monggo. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Syekh bin Bas mengatakan bahwasanya nida di sini panggilannya untuk orang-orang yang beriman, ya. Di sisi lain secara umum, ya, semua manusia itu, ya, itu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa di sini disampaikan orang-orang yang beriman dan manusia secara umum harus bertakwa? Ya, karena di antara makna takwa itu adalah anta'mala bi ta'atin, ya, minallah, ya, ala nurim minallah, ya, tarju thawaballah wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhaf iqaballah. Jadi takwa itu melakukan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan masuk dalam takwa itu adalah kita tidak bermaksiat, menjalankan yang dilarang oleh Allah, ya, atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, takhaf iqaballah, takut azab atau balasan pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di surat ini ku anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, ya. Jadi yang pertama itu diri, ya, ku anfusakum, ya, jaga diri kalian, wa ahlikum, baru yang kedua adalah keluarga kalian. Sehingga untuk kita membimbing, ya, untuk kita menjaga, ya, keluarga, anak, itu dimulai dengan menjaga diri kita terlebih dahulu. Baik. Makna, ya, terkait tentang ku anfusakum, ya,
Ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan bil intihai amma nahakumullahu an, yaitu dengan apa? Dengan kita menjaga diri kita ya, dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan ya tafsir atau penjelasan yang lainnya ya tentang ku anfusakum ya, yaitu dengan bitarkil ma'asi wa fi'lit ta'at wa ahlikum bi an tu'akhiduhum bima tu'akhiduna bihi anfusikum ya. Yaitu dengan apa? Dengan kita meninggalkan larangan-larangan Allah, dengan meninggalkan maksiat-maksiat ya, dan melakukan amal-amal ketaatan ya. Dan juga agar kita mengajari keluarga kita, mengajak keluarga kita ya, apa-apa yang kita lakukan untuk diri kita ya, dari amal-amal kebaikan dan dari mencegah kemaksiatan, itu juga kita terapkan untuk keluarga kita ya. Jadi melakukan amal soleh di bulan Sya'ban ya, untuk mukadimah di bulan Ramadan ya, maka kita amalkan dan juga kita ajak keluarga kita. Begitu juga kalau ada maksiat-maksiat atau keburukan-keburukan kita nggak melakukan, kita juga menjaga diri dan keluarga kita. Baik. Ada sebuah perkataan ya tadi kan tentang tanggung jawab ya. Ya, jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya. Terus ada ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Menjaga diri dari api neraka dan keluarga dari api neraka yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya. Terus di sini ada sebuah perkataan ya, dari Ibnu Qayyim rahimahullah ya, dan juga dinukil oleh beberapa ulama kita, di antaranya Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Asyrul Raqa'i fi Tarbiyatil Aulad ya. Qala ba'du ahli ilm innallaha subhanahu yas'alul walid an waladihi yaumal qiyamah qabla an yas'al al walad an walidihi ya. Kita kan masing-masing punya tanggung jawab ya kan, dan pasti dimintai tanggung jawab ya kan. Nah, terus terkait tentang tadi ku anfusakum, itu kan tanggung jawab diri dan keluarga sama anak. Ibnu Qayyim menukil dari perkataan ahlul ilm ya, dan juga beberapa ulama lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan, akan memintai tanggung jawab ya terhadap siapa? Al-walid, orang tua. Atas siapa? Atas anaknya. Jadi kita sebagai orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas anak-anak kita ya, yaumal qiyamah, hari kiamat. Qabla, sebelum yas'al walad an walidihi, sebelum anak itu ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas orang tuanya. Paham nggih sampai sini nggih? Paham ya? Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro ya. Terus habis itu ada kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban, ya anak, ya istri, ya suami, ya kan? Ya, pemimpin, ya, bahkan takmir masjid, ya. Semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang menanggi tanggung jawab kita. Lah, para ulama mengatakan bahwasanya terkait orang tua dan anak, ya, ini mana yang akan dimintai pertanggungjawaban dulu? Ya, pertanggungjawaban yang akan diminta ini sebagai seorang anak atau sebagai orang tua dulu. Ya, padahal panjenengan kita semua tahu bagaimana birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu gimana kedudukannya dalam Islam. Kedudukan gimana dalam Islam? Coba sebutkan dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tentang birrul walidain apa kira-kira? Enggak apa? Ya wes. Ya, satu aja. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya, diwajibkan kepada kita itu, ya. Atas apa? Agar kita menunaikan haknya Allah. Apa haknya Allah? Haknya Allah apa? Haknya Allah apa? Udan-udan iki enak itu Pak. Aja ngelamun, Pak. Apa haknya Allah? Ngacung biar dapat ini. Kalau Jawa kabeh mek karek situ, Pak, gak iso ngimane. Apa haknya Allah? Disembah, nggih. Ya. Haknya Allah Subhanahu wa taala itu disembah, tapi sebenarnya enggak cukup disembah. Ya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'ad, "Ma haqqullah 'alal ibad?" Apa haknya Allah atas orang hamba? Ya.
Haknya Allah atas seorang hamba itu an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Jadi beribadah, menyembah hanya untuk Allah dan tidak disekutukan. Jadi nggak sekedar menyembah, tapi nggak boleh kita menyekutukan. Ya, kita sholat harus ikhlas. Nggak boleh kita sholat itu niatnya double, ya, pengen didelok mertua, ya, atau mungkin biar dibilang takmir yang apa? Takmir yang apa ya? Biar dibilang takmir sing sregep, ya. Takmir kok lunggune apa sholatnya untuk mburi lah. Ya, jadi harus ikhlas. Lah, dalam ayat ini wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Digandengkan, Pak. Haknya Allah ya diibadahi tanpa disekutukan digandengkan dengan haknya orang tua. Yaitu apa haknya orang tua? Berbakti. Agar anak itu berbakti, ya. Jadi kewajibannya anak berbakti kepada kedua orang tua. Haknya orang tua itu muamalah, mendapatkan muamalah yang baik. Nah, birrul walidain digandengkan dengan haknya Allah, ya, tauhid, Pak. Ya. Dan birrul walidain ini memiliki kedudukan keutamaan yang sangat tinggi. Ya, surga yang paling tengah itu ya adalah dengan kita berbakti kepada kedua orang tua. Lah, amalan yang kayak gini itu seorang anak itu ya itu ditanyai nanti. Yang pertama kali ditanya itu adalah orang tua terhadap tanggung jawab atas anaknya. Adapun anak terhadap orang tua itu nanti. Ya, jadi innallah subhanahu wa ta'ala ya yas'al al-walid an waladihi yaumal qiyamah qabla an yas'al al-walad an walidihi. Ya, orang tua itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya pertanggungjawaban ya sebelum anak ditanya pertanggungjawaban atas orang tuanya. Ya. Maka poin yang kedua ini konsepnya adalah kita orang tua punya tanggung jawab, ya, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, kita diperintahkan untuk menjaga diri dan menjaga keluarga. Dengan apa? Dengan membimbing mereka, dengan mengajari mereka. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Allimuhu wa adibuh." Ya, menjaga diri, menjaga keluarga dari api neraka itu dengan mengajari mereka, ya, memberi mereka ilmu dan juga mengajari adab, ya, yang baik. Ya. Maka dari sini ya membimbing anak bertanggung jawab menggunakan teknologi itu adalah tanggung jawab orang tua. Ya, maka kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas ya teknologi apapun, entah itu gadget ya, entah itu sarana media apapun yang ada di rumah kita, televisi, HP, laptop, komputer, tablet, ya, apapun itu akan dimintai pertanggungjawaban orang tuanya. Saiki lho sing tuku ya wong tuane. Iso ta anak itu ku dhewe. Bisa anaknya beli sendiri. Iya kan? Makanya jadi terkadang itu orang tua, Pak, ya, yang menjadikan anak kecanduan HP, kecanduan gadget, ya, diajak mangan cekelan HP itu kadang-kadang wong tuane dhewe. Ya, maka pahami konsepnya. Bahwasanya yang menjadi tanggung jawab itu, yang bertanggung jawab itu ya kita. Loh, yang sing belikan, yang nukokno ya dewe-dewe. Ya kan orang tuanya. Ya, yang menjadikan mereka seperti kayak kita, maka kita harus hati-hati. Ya. Poin yang kedua. Tatkala kita bicara tentang teknologi, Pak, ya, apa hukumnya teknologi dalam Islam, Pak? Ada yang bisa jawab? Iya. Pak, ada yang bisa jawab, Pak? Ya, enggak apa-apa lah. Ini tinggal sedikit sebenarnya buat tempat lain, tapi tak habiskan di sini aja. Tinggal 3, Pak. Apa, Pak, hukumnya teknologi dalam Islam? Boleh enggak? Pripun? Mubah. Nah, apa? Masya Allah ya, lari-lari alitan meriki luwih semangat. Padahal pertanyaannya abot-abot loh. Apa, Dik? Mubah itu apa? Apa? Ya, ini nanti dibaca ya, kalau enggak dikasih orang tuanya. Baik, Pak. Ada perkataan ya dari Syekh bin Baz rahimahullah ya, yang intinya adalah
segala sesuatu yang berkaitan tentang teknologi ya di zaman sekarang apapun itu namanya ya, selama itu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia terutama agamanya, maka fala ba's ya, dan enggak masuk dalam sebuah hal yang dinamakan bid'ah ya. Jadi bukan suatu hal yang baru yang dilarang dalam agama ya. Syekh bin Baz mengatakan menukil perkataan Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ya, hendaknya kita itu ya bersungguh-sungguh terhadap hal-hal yang bermanfaat. Maka jika ada sebuah teknologi ya, apapun dalam bentuknya apapun ya, mungkin membuat pakaian, mungkin membuat bangunan ya, mungkin membuat media pembelajaran ya, atau apapun itu ya, selama ya itu bermanfaat bagi kehidupan manusia dan agama, maka ini diperbolehkan dan tidak masuk dalam perihal bid'ah. Ya. Akan tetapi dikatakan oleh beliau ya, bisyartin alla yakunu muharraman. Ya, dengan syarat tidak masuk dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram zatnya ya, dan juga haram manfaatnya. Ya. Maka kalau umpama pakaian pada dasarnya halal ya, tapi ada suatu hal yang diharamkan, contohnya kain sutra ya. Maka pakaian bentuknya ya halal, tapi karena bahannya dari sutra maka enggak boleh. Begitu juga teknologi ya. Teknologi selama itu enggak ada unsur yang diharamkan, maka tidak dipermasalahkan. Lebih-lebih teknologi yang asalnya itu boleh digunakan untuk dakwah, digunakan untuk pendidikan, maka ini bagian menjadi hal yang bermanfaat, maka dianjurkan. Ya, bahkan Syekh Ibnu Utsaimin ditanya tatkala pada zamannya itu internet ya, website lah, internet, website, situs ya, itu merebak ya, banyak. Ya, maka bagaimana seorang muslim terkait hal ini? Ya, intinya kata beliau, ya tidak ada masalah. Ya justru malah kita harus memasuki untuk apa? Untuk berdakwah. Ya, karena kalau hal-hal seperti itu enggak dipegang atau enggak didominasi oleh hal-hal yang berbau kebaikan, maka akan menjadi keburukan. Ya, maka apa yang terkait tentang teknologi, apapun namanya, apapun penggunaannya, maka ini diperbolehkan ya, terutama atau lebih-lebih untuk suatu hal yang bermanfaat. Ya, jadi poin yang kedua ini terkait teknologi itu harus berupaya siapa? Orang tua menjadikan anak menggunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Maka bagaimana orang tua ya? Jadi yang pertama, orang tua harus lebih dewasa. Karena anak kecil itu enggak tahu, Pak. Ya, panjenengan kan orang dewasa kan, samun dewasa enggak mungkin panjenengan longgone kok arek-arek cilik ngene. Kan enggak mungkin kan? Ya, sehingga psikologi orang tua itu harus bisa menyadari anak. Ya, anak itu beda, Pak. Karena mereka yang memang marhalahnya, cara berpikirnya ya seperti itu. Maka orang tua ya ini yang harus bisa mengerti. Ya, harus bijak. Kapan saya membelikan anak saya sebuah media, sebuah teknologi, gadget dan yang lainnya. Kapan anak saya perbolehkan megang. Ya, jadi ada di tangan orang tua. Ya, maka hati-hati, kembali ke poin yang tadi. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Suatu hal yang awalnya boleh, mubah, enggak apa-apa, bisa menjadi bumerang bagi kita. Ya karena apa? Karena kita terlalu lost. Ya, karena enggak ada pantauan, ya. Bahkan dikatakan ya, atau diterangkan bahwasanya maknaku anfusakum wa ahlikum naro ya, itu disebutkan ya, di antara maknanya itu seolah-olah orang yang sedang menanam menanam tanaman ya, bagaimana agar tanaman yang ditanam itu tidak sampai direcoki dengan tanaman yang lain. Sama halnya kalau kita nanam padi, Pak. Ya, atau nanam sesuatu yang lainnya. Kalau rumput-rumput liar itu kan dicabuti, Pak. Ya. Jadi mendidik, menjaga itu menjaga dari keburukan. Ya, jangan sampai keburukan itu ada pada anak ataupun keluarga kita. Ya, taib. Itu poin yang kedua, bahwasanya teknologi ya
itu diperbolehkan. Apalagi kalau suatu hal yang manfaat. Nah, saat ini kalau tanglet malih Pak. Saya ngomong ada berapa poin tadi? Coba disimpulkan. Sing nyatet iki lho, iki ya Hanu pura-pura nyatet apa nyatet temenan nih? Saya tadi ngomong itu ada berapa poin, Pak? Enggak ada yang bisa jawab. Saya ngomong tadi ada berapa poin? Sejak mukadimah tadi 5:30 kurang ya, sampai jam 7 kurang 5. Enggak ada. Nggih, monggo Mas. Ada 2, apa aja? Nggih, enggak apa-apa. Nggih, terus yang kedua. Nggih, monggo Mas. Ya. Jadi poin tentang pembahasan ini saya bahas 2. Yang pertama kita harus tahu. Ya, nggih matur nuwun sami-sami. Kita harus tahu bahwasanya kita ini dimintai pertanggungjawaban, ya. Dan kita ini memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita, ya kan? Untuk mendidik anak-anak kita. Kesalahan, kebaikan mereka menjadi tanggung jawab kita. Ya, kalau mereka menjadi anak yang soleh, maka kita akan mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau mereka ini menjadi anak-anak yang tidak soleh, waliyadzubillah, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, makanya istri dan anak itu adalah fitnah. Ya, fitnah apa? Apakah menjadi baik untuk kita atau menjadi buruk? Ya, maka harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Banyak anak, alhamdulillah. Tapi kalau kita nggak bisa mengontrol, bahaya. Makanya harus semangat. Ya, harus semangat. Karena banyaknya umat Islam ini untuk menjadi manfaat. Ya, yang kedua terkait teknologi, itu bahasan kita. Ya, meskipun bahasan tadi ada 4. Yang pertama saya nasihatkan tentang Sya'ban. Yang kedua tentang bahwasanya parenting atau pendidikan itu kita harus mengikuti manhajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi adalah seorang muallim, Nabi seorang pendidik. Ya, dan Nabi itu mencontohkan banyak hal terkait tentang pendidikan ini. Ya, baru 2 poin terkait tentang tanggung jawab orang tua dan yang keempat tentang tentang teknologi. Ya, kita masuk ke poin yang kelima, Pak. Ya, poin yang kelima atau poin yang ketiga khusus terkait bahasan ini, ya. Seringkali ya seseorang itu ya apa istilahnya bebas, ya. Atau seringkali orang tua itu karena kesibukan ya sehingga anak itu terlalu bebas atau kurang kontrol dari orang tua. Ya, terkait tentang gadget, terkait tentang media, terkait tentang teknologi secara umum. Ya, bahkan ya orang tua inilah penyakitnya. Ya, berharap anak ya itu baik atau selektif atau dewasa dalam menggunakan media, tapi orang tuanya enggak. Ya. Orang tua baru pulang rumah ya yang dipegang HP-nya. Ya, saya kan dodolan Ustaz. Ya kan kudu ndelok apa jenenge ya pesenan, ndelok klien ono endo HP. Iya, Pak. Ya, tapi kita itu dilihat oleh anak-anak kita. Ya, kita dilihat oleh anak-anak kita. Sehingga kitalah yang menjadikan mereka itu enggak perhatian kepada kita. Karena terbiasa ngelihat kita enggak perhatian sama mereka, lebih perhatian kepada gadget kita. Ya. Bahkan yang kedua terkadang juga anak-anak itu ya kita larang menggunakan aplikasi atau suatu hal ya yang ada di HP tapi kita menggunakan. Ya, contoh anak-anak nggak boleh terlalu bebas Facebookan ya atau media sosialan. Tapi kita sendiri ya, terutama ibu-ibu ya, itu mereka terlalu sering ya, lebih sering ngelus-ngelus atau melihat update ya media sosialnya. Ya, daripada anak-anaknya. Ya, zaman sekarang ini sebenarnya yang lebih ditakutkan itu ya kita orang tua. Ya, karena orang-orang tua ini yang terkadang kehidupannya itu lebih kepada kehidupan maya daripada kehidupan nyata, sehingga menjadikan pendidikan kepada anak-anak kita. Ya. Akhirnya caranya kita nggak tepat. Ya, nggak tepat. Kan ku anfusakum tadi idenya itu diri kita. Ya, kita beramal baik, kita menjauhi keburukan, begitu juga kita ngomong dan kepada anak dan keluarga kita. Jadi jangan menerapkan sesuatu
itu hanya sepihak. Ya, maka mulailah dari diri kita. Bijaklah dalam menggunakan media atau teknologi. Jadi yang pertama, bijak dalam membelikan atau memberi anak kita. Ya, kita harus bijak, dewasa. Kalau memang belum butuh, jangan dibelikan. Ya, kalau memang belum bisa menggunakan, kita belum bisa mengontrol, ya jangan. Dan yang kedua, diri kita. Ya, beri mereka contoh. Oke, yang keenam, terakhir ya. Ini kan isai jam pinten? 7:05 nggih. Nggih. Ya, 7:05 ya. Ada satu atau dua hadis ya yang biasa manusia itu terkadang ya kita lupa dalam mendidik. Ya, ada cara ya yang kita bisa meniru Nabi SAW ya, cara-cara Qur'ani ya, cara-cara hadis ya. Di antaranya dalam Quran surah Luqman ya. Dalam Quran surah Luqman ya yang disebutkan, yang sering kita dengar, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Baik, perhatikan di sini. Dalam membimbing anak ya, itu yang paling berperan sebenarnya adalah suami, bapak. Ya. Kalau kita melihat kalimat ya, kalau kita melihat metode bercengkrama ya, ngomong ya dalam Al-Qur'an ya, itu kebanyakan itu yang ngomong itu adalah bapak dengan anak. Bapak kepada anaknya. Kebanyakan itu, Pak. Ya, di antaranya ayat ini. Ya, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Ya. Ingatlah tatkala Luqman itu berkata kepada anaknya. Ya. Jadi dalam kita membimbing anak kita, ya, problem apapun dalam pendidikan, ya, itu biasanya dimulai kurang dekatnya orang tua dengan anaknya. Ya, dimulai dari kurang intensnya atau kurang hangatnya ya dialog antara anak dengan bapaknya. Ya, wajar ya suami itu sering di luar rumah, wajar. Ya, wajar jika anak itu sering dekat kepada ibunya. Ya, tapi kita sebagai laki-laki, sebagai bapak ya, kita harus meluangkan waktu yang banyak. Meskipun waktu kita sedikit. Yang banyak ini maksudnya apa? Katakanlah kita di rumah cuma 2 jam, Pak. Ya, tapi 2 jam ini harus kita jadikan waktu-waktu yang spesial. Ya, waktu-waktu yang sangat-sangat ternilai bagi anak-anak kita. Ya, karena kita punya tanggung jawab di luar, betul. Ya, tapi tatkala kita di rumah, yaitu tadi. Ya, jangan bingung dengan gadget kita. Ya, kalau kita di rumah, ya ini waktunya untuk keluarga. Ya, sudah. Ya, sudah diingatkan ini. Tayyib. Ya, itu wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya, jadi obrolan yang dilakukan oleh Luqman ya itu adalah mauidhah. Ya, maka kita kalau ngomong sama anak kita itu harus ngomong yang berisi. Ya, terkait tentang nasihat, ya, terkait tentang hal-hal yang baik. Ya, nasihat yang paling baik itu adalah terkait tentang haknya Allah, ya, terkait tentang tauhid. Ya, hendaknya kita mengingatkan anak-anak kita. Ayat lanjutan ini, ya, dalam Quran surat yang ke-16, dalam ayat yang ke-16 dalam surat Luqman ini ayat yang ke-16 yaitu dikatakan bahwasanya di antara nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardal fatakun fis sakhra aw fis samawat ya aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya, dalam ayat ini menjawab tema kita dan menjawab pendidikan untuk diri dan anak-anak kita. Ya, Luqman itu menasihati ya kepada anaknya, ya bunayya, ya wahai anakku. Ya, ya bunayya, perhatikan dipanggil dengan panggilan penuh kasih sayang. Ya, ini diantara manhaj metode Quran, manhaj metode Nabi tatkala mendidik anak. Ya, panggil dengan panggilan kasih sayang. Ya, jadi ada caranya, Pak. Ya, dakwah itu enggak boleh keras, nasihat itu enggak boleh keras. Kenapa? Karena Nabi mengatakan mualliman muyassir. Ya, Muawiyah mengatakan, ya, ma ra'aitu mualliman. Ya. Ma ra'aitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan ya dari sahabat yang mulia bahwasanya aku enggak pernah ngelihat, aku enggak pernah tahu seorang pendidik sebelum dan sesudah yang ada seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik cara mendidiknya. Ya.
Jadi kalau kita ngikuti Nabi SAW itu akidahnya. Kita mengikuti Nabi SAW itu manhajnya. Kita mengikuti Nabi SAW itu akhlaknya, muamalahnya, semua. Jangan parsial. Ya, semua. Karena akidah ini penting dan disampaikan dengan cara yang baik sebagaimana orang yang menyampaikan akidah dan tauhid ini. Siapa? Nabi SAW. Ya, jadi panggilan ya bunayya. Ya, terus habis itu dikatakan bahwasanya intaku mithqala habbatin min khardal. Ya, jika engkau berbuat sesuatu, nak, ya, engkau melakukan sesuatu amalan sekecil apapun, ya, fatakun fis sakhra, dan engkau melakukan amal yang kecil itu di dalam batu sekalipun, di dalam gua sekalipun, au fis samawat, atau di langit yang jauh sekalipun, au fil ard, atau di dalam bumi sekalipun, ya, bihallah, niscaya Allah akan membalasnya. Niscaya Allah akan mendatangkan balasan atas amalan yang engkau lakukan sekecil apapun, di tempat apapun, di tempat manapun, gak kelihatan siapapun. Ya, ini faedahnya besar, Pak, dalam dunia pendidikan. Ya, terutama kaitan tentang gadget. Ya, terutama kaitan tentang media ini. Ya, manusia itu sering terlupakan dengan dunia maya. Yang guyung-guyu karepe dhewe, ya kan? Ndelok HP ini kan guyung-guyu karepe dhewe. Ya. Ngamuk-ngamuk karepe dhewe. Ya, jadi enggak memperlihatkan sekitarnya, atau bahkan orang berselancar dimanapun hanya dalam satu ruang yang gelap bersama HP-nya. Enggak ada orang yang tahu. Maka ini hati-hati. Ya, hati-hati untuk diri kita, saya pribadi dan yang mendengarkan, terutama hati-hati tatkala hal-hal seperti itu menjakiti anak-anak kita. Maka inilah pendidikan. Jadi nanti kalau kita mengajari anak kita, nek dolan HP ojo giman lo ya. Biasanya kan ngono kan wong tuwa. Nek ndelok HP ojo ndelok sing aneh-aneh lo ya. Kan? Kan biasanya seperti itu. Ya, maka cara yang ampuh, ya, kalau kita ngomong akidah, kalau kita ngomong tauhid, ya, itu harus kita tanamkan muraqabah kepada anak-anak kita. Merasa diawasi oleh Allah, bukan merawasi di atas kita. Ya, jangan jadikan anak itu merasa kita awasi. Anak bapak itu kok dekek HP ini. Ya kan? Wis gak tahu mulai pisan anake wedi, gak tahu ngomong pisan. Ya, maka anak kita akan apa? Lari ke dunia maya, lari ke temannya. Gitu loh. Ya, jadi dekat dengan anak, ngobrol yang enak dan juga tanamkan. Nak, kalau pegang HP, ya, yang baik yang dilihat. Nak, HP ini amanah. Ya, abi, umi, nyelengi, ya, belikan untuk kamu. Ya, jadikan yang manfaat. Ya, nanti abi, umi itu nggak tahu, tapi siapa yang tahu? Allah. Allah tahu, meskipun kamu malam-malam di dalam kamar nggak ada yang ngelihat gelap gulita. Allah yang tahu. Maka inilah pendidikan. Ya, kita tanamkan kepada mereka. Ya, bahwasanya Allah yang Maha melihat. Maka kalau ini yang dilakukan sehingga mereka itu akan tumbuh karakternya. Apa? Karakter kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh akhlaknya. Apa? Akhlak kepada Allah. Ya, sehingga menjadikan akhlak kepada manusia, akhlak kepada orang tua itu baik karena didasari dengan akhlak karakter kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan melakukan apa-apa yang menjadi baik. Ya, enggak berani melakukan karena Allah Maha melihat. Ya, jadi di sini Luqman itu mengatakan, wahai anakku, jika engkau melakukan amalan sekecil apapun, ya, seberat biji sawi, biji atom, ya, dan engkau lakukan di dalam batu, di dalam gua, engkau lakukan di atas langit, gak ada orang, engkau lakukan di dalam bumi, ya, maka Allah akan mendatangkan balasannya. Ya, jika itu keburukan, maka Allah akan membalas keburukan. Jika itu kebaikan, maka Allah akan membalas. Begitu juga tatkala kita mengajari anak-anak kita untuk sholat. Ya, nanti kalau ke masjid, ya, sholat yang bagus. Ya, meskipun abi nggak ngelihat, tapi sholat itu ibadah. Ya, ikhlas untuk Allah, biar mendapatkan pahala. Lah, hal-hal ini penting untuk kita tanamkan. Sehingga dengan itu kita membimbing anak-anak kita untuk bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini muncul karena kesadaran. Tanggung jawab ini muncul didasari keimanan. Bukan tanggung jawab muncul karena takut kepada kita. Ya, ini penting. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kalau terlalu lama
Ya, saya mohon maaf, mungkin sekilas ini yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa hadis lagi yang berkaitan tentang ini, namun karena waktu, semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan antum semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan, itu karena keterbatasan ilmu dan kesalahan pada diri saya. Jika ada benarnya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita mengamalkannya dan bisa menjadi amalan yang bermanfaat yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.